Shalom adik-adik, welcome to Starskid GBI Salemba. Sebelum ibadah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi ya dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Shalom adik-adik. Shalom Papa Mama. Kita ketemu lagi bersama Kak Linda Dan saya Kak Sandi di Star Kids GBI Salemba. Adik-adik tentunya sudah antusias semangat hari ini untuk beribadah. Luar biasa adik-adik, masih tetap di rumah, tapi tetap persiapkan yang terbaik adik-adik. Ketika kita ibadah, persembahkan yang terbaik. Tidak sambil makan, tidak jalan-jalan, tidak nonton, tapi tetap fokus memuji Tuhan. Amin. Fokus menyembah Tuhan. Betul ya Kak Linda? Amin. Adik-adik sudah nggak sabaran lagi nih untuk beribadah hari ini Kak. Amin. Oke adik-adik yang di rumah, kita mau mulai ibadah kita. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan Amin. kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Thank you, Tuhan. Lord. Kami bersyukur Yes. kalau pada hari ini, hari Minggu ini ya Tuhan, kami bisa Amen. kembali bersama-sama beribadah kepada Yes. Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami ya Amen. Tuhan. Dari awal, Thank you, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, Thank you, Lord. kami mau memuji Tuhan, Yes. dan kami mau senangkan hati Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam Amen. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari adik-adik semuanya yang ada di rumah, Yes. kita angkat tangan kita Yes. mau naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku
bersyukur hari ini. Sebab kami tahu Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami, tapi Engkau selalu bersama dengan kami. Amin. Sebagai sukacita dan rasa bangga kami kepadamu ya Allah, kami mau bersorak, bertepuk tangan, bahkan kami mau menari. Amin. Mengekspresikan sukacita dan rasa bangga kami. Haleluya. Bahwa kami punya Allah yang hebat dan luar biasa. Sebab itu berkenanlah Engkau hadir Tuhan, bertahta dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Adik-adik yang semangat memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu dong adik-adik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, sambil bangkit berdiri adik-adik, kita mau yel-yel dulu kayaknya nih Kak. Oh iya dong Kak. Ya, adik-adik bangkit berdiri yuk, semangat semuanya. Ya, tetap fokus memuji Tuhan. Sebelum kita bersorak, bertepuk tangan, menari buat Tuhan, kita mau yel-yel dulu. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Hui, 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 hui. Yes, 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 yes. Wow. Ya, masih tetap berdiri adik-adik. Kita mau mengekspresikan sukacita kita, mau menari bagi Tuhan. Amin. Ya? Sebab sukacita kita datangnya dari surga. Yuk, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan, oh sukacitaku. Sukacitaku sejak ku jumpa Yesus. Katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Katakan sukacitaku. Sukacitaku kini penuh. Sama-sama katakan, padanya ku berharap. Padanya ku berharap. Pada Yesus Allah yang hidup. Katakan, padanya ku berserah. Padanya ku berserah. Pada Yesus yang sekali lagi dari awal. Sama-sama katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesus. Katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagi sukacitaku. Sukacitaku kini. Sama-sama katakan, padanya. Padanya ku berharap. Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah. Padanya ku berserah. Dia sumber kehidupanku. Sama-sama katakan, padanya ku berharap. Padanya ku berharap. Pada Yesus Allah yang hidup. Amin. Padanya ku berserah. Dia sumber kehidupanku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Semua adik-adik di rumah masih semangat? Yes. Masih mau nari buat Tuhan? Amin. Gimana Kak Sandi? Luar biasa adik-adik kita loh Kak. Oh, mau lanjut nih Mereka Kak? joget dia, betul Kak. Oke adik-adik, jangan ada yang duduk, tetap berdiri. Amin. Kita mau lebih lagi Yes. menari buat Tuhan. Gak ada yang diem ya, semua Betul, joget ya. iya. Oke, semangat, ayo Kak Andi. Semangat. Haleluya.
katakan yes. Sekali lagi sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Ya. Adik-adik boleh dipersilakan duduk. Kita udah semangat sekali memuji Tuhan. Adik-adik, kita sudah sangat bersukacita. Ada yang sampai menari ya. Tentunya adik-adik di rumah ketika tadi lagunya menari, melompat, nggak ada yang duduk, tapi betul-betul menari buat Tuhan. Oke adik-adik, saatnya kita mau siapkan hati. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati. Adik-adik yang ada di rumah, fokus. Nanti ketika firman Tuhan disampaikan, tidak ada yang tidak fokus, tapi betul-betul memperhatikan, betul ya Kak? Amin. Sehingga nanti ketika kita ada pertemuan Zoom kayak minggu-minggu yang lalu, ketika ditanya, tidak lupa tapi betul-betul diingat adik-adik. Oke, kita siapkan hati, kita naikkan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Aku mengasihimu, Engkau Allah, Kau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sama-sama katakan ku renungkan. Sambil bangkit berdiri adik-adik, katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau. Katakan dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sama-sama katakan ku renungkan, ku renungkan. Sambil angkat tanganmu adik-adik, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan yes, ku pegang pintamu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi dengan sungguh katakan ku renungkan firman-Mu. Amin. Siang dan malam. Oh, thank you Lord. Dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati, menyenangkan hatimu Tuhan, menyenangkan hati, oh menyenangkan hatimu Tuhan, menyenangkan hatimu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik, katakan haleluya. Yes Tuhan, tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Biar firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini mengajar kami untuk kami boleh mampu menyenangkan hati Tuhan. Kami duduk diam dengan tenang dan kami fokus mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Adik-adik yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik selamat mendengar firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak berharap semuanya kita baik-baik saja.
oleh karena pemeliharaan Tuhan kita. Adik-adik, jumpa lagi di ibadah online kita. Kita bersyukur kita masih boleh tetap beribadah apapun keadaan kita. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, dan sikap duduk yang terbaik. Nah, kita butuh firman Tuhan setiap hari, setiap saat ya adik-adik ya. Jadi adik-adik dan kita semua jangan pernah bosan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik buka Alkitabnya ya. Kita akan belajar firman Tuhan yang ada di Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Di dalam Alkitab kita dibuat di sini judulnya adalah Kain dan Habel ya. Jadi di dalam firman Tuhan disebutkan Hawa dan Adam mempunyai 2 orang anak. Namanya Kain dan Habel ya. Kain adalah yang pertama dan Habel adalah yang kedua. Yuk kita baca dulu adik-adik ya. Kita baca daripada ayat yang kedua. Selanjutnya dilahirkanlah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Nah, adik-adik disebutkan Kain dan Habel mereka bertumbuh bersama adik-adik ya. Kain menjadi seorang petani dan Habel menjadi seorang gembala kambing dan domba. Nah, pada saat itu tiba saatnya mereka akan memberikan persembahan kepada Tuhan dari hasil apa yang mereka kerjakan. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil pertaniannya. Kemudian Habel memberikan yang terbaik, yaitu anak sulung dari kambing dombanya, mempersembahkan lemak-lemaknya yang terbaik bagi Tuhan. Dan apa yang terjadi saat mereka memberikan persembahan? Tuhan menerima persembahan Habel, tetapi Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Kenapa ya adik-adik ya? Coba kita baca lagi ya. Nah, ayat 3 adik-adik ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Nah, adik-adik melihat seperti itu, Kain marah adik-adik, hatinya panas, wajahnya muram karena Tuhan tidak menerima persembahannya. Sementara persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. Nah, adik-adik ya, karena Kain tadi hatinya panas, wajahnya muram karena Tuhan tidak menerima persembahannya. Lalu Tuhan bilang apa sama Kain? Yuk kita baca adik-adik ya. Di ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, waktu hatinya Kain panas, wajahnya muram, Tuhan mengingatkan dia. Tidakkah wajahmu berseri kalau kamu berbuat baik? Kalau kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu. Nah, adik-adik Tuhan sudah memperingatkan, tapi Kain gak dengar peringatan dari Tuhan. Di kemudian hari, dia ajak adiknya Habel ke ladang adik-adik. Mereka pergi ke ladang. Tapi apa yang dilakukan Kain terhadap adiknya itu? Wah, tiba-tiba Kain memukul Habel adik-adik. Dia memukul, bukan hanya memukul, bahkan membunuh adiknya adik-adik. Waduh, Kain ini gimana ya? Padahal dia seorang abang, harusnya menjaga adiknya. Tapi malah adiknya dipukul, bahkan dibunuh adik-adik. Dan dia pikir gak ada orang yang tahu. Dia pikir Tuhan gak tahu. Tapi apa yang terjadi adik? Tuhan Maha tahu. Tuhan melihat segala perbuatan kita, baik di tempat terang atau di tempat yang tersembunyi. Kemudian Tuhan ngomong sama Kain. Kita baca lagi adik-adik ya. Kata Tuhan kepada Habel. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya Kain,
Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apa yang telah kamu perbuat ini? Darah adikmu ini berteriak kepadaku dari tanah. Nah adik-adik, Tuhan bilang sama Kain lagi, Kain di mana adikmu? Kain jawab gini, saya mana tahu, emangnya saya penjaga adikku? Loh, Tuhan bilang, aduh apa yang kamu lakukan ini, Kain ini salah. Dan akhirnya apa adik-adik? Tuhan menghukum Kain. Pertama kan diperingatin tuh Kain, gak mau. Yang kedua juga ditanya Tuhan, dia juga gak menjawab. Emang aku penjaga adikku? Akhirnya adik-adik, Tuhan menghukum Kain. Tuhan bilang sama Kain gini, kamu akan menjadi seorang pelarian, kamu akan menjadi seorang pengembara, kamu akan bersusah payah mengerjakan tanahmu, dan hasilnya juga gak banyak, hasilnya akan sedikit katanya. Kain bilang sama Tuhan, Tuhan hukumanku itu terlalu berat. Nanti aku kalau kemana-mana aku jadi dipukul orang, dibunuh orang. Tuhan tetap berbelas kasihan kepada Kain. Tuhan bilang, aku akan menaruh tanda supaya orang tidak memukul kamu, supaya orang tidak membunuh kamu. Nah adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar satu hal, pentingnya sebuah persembahan. Persembahan yang berasal dari hati, mempersembahkan yang terbaik. Mengapa Tuhan menerima persembahan Habel? Karena Habel memberikan yang terbaik, yaitu anak sulung dari kambing dombanya. Dipersembahkannya lemak-lemak yang terbaik. Itu berasal dari hatinya. Sementara Kain mempersembahkan sebagian aja. Dia pikir gak apa-apa deh sebagian. Dia asal-asalan aja. Tetapi Habel memberikan yang terbaik. Nah adik-adik sama seperti kita. Bukan oleh karena banyaknya persembahan, bukan karena indahnya, tetapi sikap hati yang terbaik. Nah kalau di kita adik-adik seperti apa ya? Contohnya adik-adik. Nah kalau sekolah minggu ya biasanya ada persembahan ya adik-adik ya. Nah adik-adik walaupun ibadah online tetap juga boleh mengumpulkan persembahannya. Kasih sama papa mama, ntar hari Minggu dibawa ke gereja. Bukan oleh karena banyaknya tapi sikap hati adik-adik. Karena Tuhan sudah memberkati. Seberapapun yang adik berikan persembahan itu, yang penting berasal dari hati yang terbaik. Sikap hati yang terbaik. Contohnya apalagi nih, mungkin adik-adik pernah nyumbang sesuatu. Terus biar orang tahu deh, aku sumbang ini ke panti asuhan, diumumin. Dikasih tahu sama teman-temannya, aku nyumbang loh ke panti asuhan, banyak baju, banyak makanan, terus peralatan sekolah, saya sumbang ke panti asuhan banyak loh. Dia ceritain, tapi ada satu yang lain, dia memberikan, dia tidak mengumumkannya, dia tidak beritahukan semua orang, aku nyumbang loh. Dia tidak seperti itu. Jadi mana yang kita pilih adik-adik? Sikap hati yang memberikan tidak selalu harus memberitakan kepada orang lain. Berikan saja diam-diam. Gak usah kasih tahu ini. Gak usah adik-adik. Yang penting sikap hatimu waktu memberikan itu yang dilihat Tuhan. Tuhan bilang, anakku ini ya suka memberi. Terus enggak cerita-cerita sama orang. Dia pergi sama papa mamanya ke panti asuhan. Di sana berdoa bersama. Terus memberikan yang terbaik. Apa yang dia punya. Nah adik-adik, daripada yang tadi dia nyumbang terus cerita kemana-mana. Firman Tuhan bilang kan, kalau kita memberi jangan sampai seperti itu. Tuhan melihat kalau kamu memberi janganlah tangan kirimu tahu. Ya adik-adik ya, tangan kanan memberi, tangan kiri gak usah tahu. Artinya tidak usah memberitakannya di mana-mana. Aku memberi loh ke sana kemari. Gak usah adik-adik. Walaupun adik-adik tidak menceritakannya sama semua orang, Tuhan kita di tempat yang maha tinggi melihat adik-adik yang sudah memberi kepada Tuhan. Yaitu dengan sikap hati yang terbaik. Itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah adik-adik sudah mengerti kan? Jadi yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini adalah sikap hati yang terbaik
waktu memberikan atau menolong teman kita, menolong seseorang, terlebih dalam memberikan kepada Tuhan kita. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik boleh baca kelanjutannya tadi atau boleh tanya sama papa mama supaya kita bersama-sama makin mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa memberikan persembahan itu harus berasal daripada sikap hati yang terbaik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya adik-adik ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa buat kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajari kami bagaimana pentingnya sebuah persembahan yang berasal dari sikap hati yang terbaik. Allah Roh Kudus ajari kami supaya semakin hari kami semakin mengerti melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya kami beroleh perkenanan Tuhan, supaya persembahan kami diterima oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami bersama kedua orang tua mereka, keluarga besar mereka. Lindungi mereka Bapa, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Kalau ada saat ini keluarga yang sedang berduka oleh karena kehilangan keluarga mereka, kami berdoa ya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus menghiburkan dan menguatkan mereka. Bagi keluarga yang kehilangan pekerjaan, Tuhan bukakan pintu pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Sehingga adik-adik sekolah minggu kami bersama kedua orang tua mereka, keluarga mereka tidak kekurangan. Allah kami mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan anak-anak-Mu senantiasa bersuka cita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kota tempat kami tinggal, kota Batam dan bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati dan lindungi bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, semua Tuhan Yesus, jajaran pemerintahan dari pusat hingga daerah. Lindungi sertai mereka Tuhan. Roh pertobatan turun atas mereka supaya juga mereka beroleh keselamatan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus penanganan COVID-19 boleh maksimal hasilnya Bapa. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, jadilah kami anak-anak yang taat, waspada, mengikuti dan mentaati prokes Tuhan. Supaya kami boleh memutus penyebaran COVID-19 ini. Dan di atas semuanya pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah perlindungan, keselamatan dan kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur bersama, kita katakan amin. Shalom teman-teman, saatnya kita berpersembahan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus berkati persembahan ini diterima oleh Tuhan. Dan juga persembahannya dijagakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Shalom teman-teman, saatnya kita memperkatakan Pentakosta ketiga, yang artinya pertama, pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya, selalu memperkatakan Pentakosta ketiga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, semua diberkati Tuhan hari ini. Yes. Kita sudah selesai ibadah. Amin. Nah, kita akan ketemu lagi minggu depan adik-adik. Ya. Nah, tetap dengan sukacita, haleluya. tetap bersemangat Yes. untuk kita terus yang namanya memuji Amin. dan menyembah Tuhan. Mari adik-adik kita mau tutup dalam doa ibadah ini. Tuhan Yesus, hari ini kami memohon Tuhan, berkati kota Jakarta ini, semoga tidak kena virus corona, dan berkati Indonesia dan Pak Presiden Jokowi. Bapa di dalam surga, Tuhan yang baik, saya berdoa untuk teman-teman sekolah minggu. Berkatilah Tuhan, berikan kesehatan dimanapun berada. Haleluya. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Amin. Kalau hari ini Tuhan kami sudah selesai ibadah Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami bersyukur. Yes. Kami sudah bisa memuji menyembah Tuhan. Amin. Kami sudah mendengarkan firman Amin. Tuhan. Dan kami semua diberkati oleh Amin. Tuhan. Tuhan Yesus yang baik ya Tuhan, kami berdoa buat adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan. Ya. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Amin. Tuhan. Berikan selalu kesehatan bagi Yes. adik-adik semua. Amin. Bagi para papa, mama, Ya. keluarga besar yang ada ya Ya, Tuhan. Tuhan. Kami percaya kami semua ada di dalam perlindungan Amin. Tuhan, Amin, penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Amin. Tuhan. Kami bersyukur, kami mau katakan bahwa kami bangga Yes. punya Allah seperti Amin. Engkau. Terima kasih Tuhan buat Terima hari kasih, ini. Roh Kudus. Kami bersyukur, terpujilah nama Amin. Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan
Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kitab suci, doa